Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskoro Nurdin Pradika. Saya dari kelas TE2C, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan tentang praktikum pneumatik, yaitu menggunakan aplikasi FluidSim. Kita akan membuka aplikasi FluidSim-nya. Ya, pada kesempatan sebelumnya, saya telah membuat praktikumnya dan kita akan membuka filenya. Kita mulai dengan percobaan yang pertama. Praktikum pertama, rangkaian dasar. Prinsip kerjanya yaitu, apabila tombol S1 ditekan, kita play terlebih dahulu. Apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Silindernya akan masuk. Ya, kita akan selanjutnya ke percobaan kedua. Percobaan kedua yaitu pengaturan kecepatan silinder. Kita play terlebih dahulu. Prinsip kerjanya, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. S1-nya jika dilepas maka silindernya akan masuk. Ya. Selanjutnya kita akan ke percobaan ketiga. Rangkaian dasar. Kita start lebih dahulu. Prinsip kerjanya, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar. Silinder akan tetap berada di posisi luar selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk apabila tombol S1 dilepas. Ya, ini merupakan rangkaian dasar. Oke, kita akan ke percobaan keempat. Kita start lebih dahulu. Praktikum keempat merupakan pengaturan kecepatan langkah maju dan mundur. Prinsip kerjanya, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak keluar secara perlahan. Silinder akan tetap bergerak keluar hingga batas maksimal selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk secara perlahan apabila tombol S1 dilepas. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Kita akan ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum kelima. Kita start lebih dahulu. Kita memasuki ke percobaan kelima. Praktikum kelima yaitu monostabil.
Prinsip kerjanya, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar secara perlahan. Silinder akan tetap bergerak keluar hingga batas maksimal selama tombol S1 tidak dilepas. Silinder bergerak masuk secara perlahan apabila tombol S1 dilepas. Ya, silindernya akan masuk. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Selanjutnya kita ke percobaan ke-6, yaitu bistabil. Praktikum ke-6, bistabil. Prinsip kerjanya, apabila tombol S1 ditekan, maka kita praktikum ke-6, bistabil. Kita start terlebih dahulu. Prinsip kerjanya yaitu, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder akan bergerak keluar secara perlahan. Apabila tombol S2 ditekan, ini S2, maka silinder bergerak ke dalam secara perlahan. Ya, silindernya masuk. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Selanjutnya kita ke praktikum ke-7, ke-6, AND dan OR. Selanjutnya itu percobaan ke-6, AND OR. Kita start terlebih dahulu. Praktikum ke-6, rangkaian logika dasar AND dan OR. Prinsip kerjanya, apabila S1 ditekan atau S2 ditekan, maka lampu akan tetap on selama tombol S1 atau S2 tidak dilepas. Ya, lampunya akan on. Lampu akan off apabila kedua tombol dilepas. Lampunya akan off. Apabila tombol S1 dan S2 ditekan, maka lampu akan tetap on selama tombol S1 dan S2 tidak dilepas. Lampu akan off apabila salah satu tombol dilepas. Ya, selanjutnya ke praktikum 9. Praktikum 9 yaitu latching dominant on. Kita start lebih dahulu. Prinsip kerja praktikum 9, apabila tombol S1 ditekan, maka silinder bergerak keluar secara perlahan. Apabila tombol S2 ditekan, maka silinder bergerak ke dalam secara perlahan. S1 ditekan, maka silinder akan keluar. S2 ditekan, maka silinder akan masuk. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Kita akan ke praktikum selanjutnya, praktikum 10. Praktikum 10 yaitu latching dominant off. Kita start terlebih dahulu. Prinsip kerja dari latching dominant off yaitu apabila tombol S1 ditekan. Selanjutnya kita akan ke praktikum selanjutnya. Yaitu percobaan 11. Praktikum 11 yaitu rangkaian daya monostabil. Kita start terlebih dahulu. Rangkaian daya monostabil memiliki prinsip kerjanya yaitu tombol 1 untuk maju silinder, kemudian tombol 2 untuk mundur silinder. Ya.
silinder tetap berada di posisi yang diberikan oleh tombol yang terakhir ditekan. Misalkan tombol 1 akan maju dan tombol 2 akan mundur. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Selanjutnya kita ke praktikum 12. Rangkaian daya bistabil. Praktikum 12, rangkaian daya bistabil. Prinsip kerjanya yaitu tombol 1 untuk maju silinder. Tombol 1 untuk maju silinder. Tombol 2 untuk mundur silinder. Silinder tetap berada di posisi yang diberikan oleh tombol yang terakhir ditekan. Maju maka akan maju. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Selanjutnya kita ke praktikum 13. Praktikum ke-13, praktikum 13 yaitu rangkaian daya monostabil. Kita start terlebih dahulu. Prinsip kerjanya, apabila tombol 1 yaitu ditekan untuk maju, silindernya akan maju. Silinder akan maju hingga batas maksimal. Kemudian silinder akan bergerak mundur secara otomatis. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Jika S1 ditekan, maka silinder akan bergerak maju. Beberapa detik kemudian, maka akan otomatis mundur. Selanjutnya kita akan ke praktikum 14. Percobaan yang terakhir. Kita play terlebih dahulu. Praktikum 14 yaitu rangkaian daya bistabil. Prinsip kerjanya tombol 1 untuk silinder, untuk silindernya maju. Ya, ini maju. Silinder akan maju hingga batas maksimal, kemudian silinder akan mundur secara otomatis. Maju dan mundur silinder bergerak secara perlahan. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way control flow. Ya, prinsip kerjanya sama dengan praktikum yang ke-13, akan otomatis mundur jika batas waktunya sudah maksimal. Ya, baiklah. Itulah praktikum yang telah saya lakukan dari 1 hingga ke 14. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.